Coba kau jawab. Hukum yang terutama apa? Kasih. Coba jawab. Ah? Ah? Kasih. 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 Semua, oke. Ketika ditanya seluruh umat Kristen, pasti menjawab, kasihilah Tuhanmu. Benar? Benar? Benar nggak? Hei, jawab dulu. Jawab dulu lah. Kenapa main Sreklen? Hah? Jawab dulu. Macet kan? Ini bukti penipuan sama kalian. Ini bukti seluruh pendeta. Enggak, kau tanya dulu. Tapi kau bertanya. Iya, aku bertanya sama kau. Seluruh Indonesia. Enggak, tunggu dulu. Seluruh Indonesia, ya semuanya. Ketika pendeta bertanya kepada jemaatnya, hukum yang terutama ialah kasihlah Tuhan Allahmu. Benar ya? Benar nggak? Seluruh Indonesia nggak tuh? Ketika ditanya, iya. Seluruh jemaat bertanya, Pak Pendeta, hukum yang terutama apa Pak Pendeta? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Benar ya? Itu ya? Ayo kita buktikan. Kita buktikan ini. Ini selama ini yang dijawab pendeta. Tipuan-tipuan kalian ini, tengok ya, kita buktikan. Kita buktikan pakai data. Hukum yang terutama. Jadi kalian selama ini, itulah bukti pendeta itu menipu kalian. Nah, baca ini. Ini meres. Hukum yang terutama, ini tulisan terutamanya. Hukum yang terutama. Tulisan terutamanya di mana? Di sini kan? Di depan ya. Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, bos. Ini. Kemudian ini, kasihilah Tuhan Allahmu. Adakah sebelum tulisan kasihilah hukum terutama? Ayo, adakah yang di Markus 12:30 ini dikatakan hukum terutama? Ada. Hukum terutama kasihilah. Di atas hukum yang terutama, pertama dulu mengesahkan Tuhan, baru kasihilah Tuhan Allahmu, baru kasihilah sama manusia. Tapi pendeta selalu menghilangkan hukum yang mengesahkan Tuhan, bos. Selalu ditinggalkan hukum mengesahkan Tuhan ini. Benar nggak? Bukti. Ditinggalkan. Langsung hukum terutama. Padahal tertulis hukum terutama di sini. Di sini, bukan di 12:30 ini, bukan. Bukan di nomor 12:30, bukan. Dari atas runutannya, menyambung ini. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang. Pernah nggak pendeta membaca hukum terutama yang pertama ini? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pernah nggak? Hei, jawab Ten. Pernah nggak? Pendeta selalu menjawab, hukum terutama kasihilah Tuhanmu, kasihilah. Pernah nggak dia mengatakan mengesahkan Tuhan? Pernah nggak? Nggak pernah. Seluruh pendeta Indonesia, benar nggak? Jadi jangan bilang kalian menipu. Ini yang dibaca. Kenapa ini dilepaskan? Kenapa yang terutamanya ini dipindahkan ke 12:30? Kenapa? Hah? Kenapa hukum terutama ditulis? Adakah di 12:30 ini kasihilah hukum terutama? Nggak ada, bos. Ini, adakah? Adakah ini? Terutama di sini. Adakah pindah kemari? Ada di sini terutama? Kan nggak ada. Hukum terutama kasihilah. Nggak ada di sini. Jadi ini selalu ditinggalkan. Mengesahkan Tuhan. Jelas kan? Tanya, aku benar taruhan. Seluruh pendeta nggak pernah membacakan suatu ini. Hukum yang terutama. Pak Pendeta, apa hukum terutama? Hukum terutama ialah mengesahkan Tuhan dan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sama manusia. Itu dia. Itu dia, bos. Kecuali ada di 12:30 ini hukum terutama kasihilah. Ada tulisan terutamanya di sini. Kecuali ada tulisan terutamanya sebelum kasihilah. Udah jelas ya? Jelas ya Don King ya? Jelas ya? Jelas ya? Jelas kan? Udah terbukti ya?
Terbukti kan? Minum dulu kok. Capek kali kau. Macet. Oke, udah terbukti ya. Terbukti ya. Tarik napas. Minum dulu blender, minum. Enggak terbukti ya, udah terbukti ya, Bos. Aku bukan kali ya. Ya, terbukti. Kau paling pintar. Kau udah. Loh, kok aku pula paling pintar? Parkir sana dulu. Macet. Benar ya? Udah jelas ya, ditipu ya. Di blender ini tamat SMP tapi diterangkannya STT. Coba lah dulu. Itu Indonesia. Iya. Tamat apa kok STT pula? Iya. Apa sekolahmu blender sehingga kau mampu menerangkan Alkitab begitu luar biasa? Inilah membahagiakan diri, mencoba membahagiakan diri. Luar biasa penjelasan blender. Padahal di hatinya udah retak ginjalnya. Mencoba membahagiakan diri. Bukan yang mantap ini. SD mana kok blender kok bisa menerangkan yang harusnya dokter menerangkan itu, dokter S3, tapi bisa diterangkan sama SD kelas 5. Luar biasa sekolah blender ini, Bah. Ngeri kali apologet ini ya. Membahagiakan diri, berusaha untuk menyenangkan diri ini. Ya kan? Cuma satpam tapi bisa jadi dokter. Kan udah gila, nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi curhat ya. Coba. Curhat ya. Janganlah, biarlah diterangkan oleh yang ahli pada bidangnya. Mana ada syaratnya? Adakah persyaratannya? Mana tunjukkan? Syaratnya, mana persyaratan untuk menunjukkan kepada ahlinya? Mana persyaratan untuk menunjukkan kitab itu kepada ahlinya? Mana? Di mana tertulis? Blender. Mana tertulis? Di mana? Gini aja lah, hari Minggu blender kundang kau di gereja kami khotbah ya. Don King, begini loh Don King. Untuk menyatakan sesuatu, Don King, gini loh. Ketika ada orang datang ke rumah kau Don King, nah dia bawa kwitansi, oke? Atau dia datang pada kau, Don King, kau punya utang sama si A. Ditanya nih, bayar utang kau. Utang apa kau bilang? Kan gitu. Kan kau minta bukti kan? Kau siapa? Mana buktinya? Kan begitu. Nah, ketika dia tidak membawa apa-apa tidak bisa. Tetapi ketika dia membawa kwitansi, surat perjanjian atas utang, mau tak mau kau harus bayar kan? Nah, sekarang aku minta sama kau, mana buktinya? Kalau kitabmu itu harus diterjemahkan oleh ahli teologi. Mana? Tunjukkan. Jadi orang aja kau. Jadi sekolah teologi STT itu untuk apa? Tipu-tipu. Lanjut Bang. Oke. Ya, saya masuk ya teman-teman. Saya informasikan ya. Kebetulan rumah saya kan dekat dengan UKI Paulus, Universitas Kristen. Jadi mereka ketika masuk kuliah, ketika mengambil konsentrasi teologi, di sana itu diajarkan 3 SKS terkait dengan bahasa Ibrani, 3 SKS juga bahasa Yunani. Kemudian mereka belajar hermeneutika 3 SKS, pengantar perjanjian baru, pengantar perjanjian lama. Kemudian konsentrasi terhadap studi perjanjian baru. Di dalamnya mengkaji tentang Bible, kisah para rasul, surah Paulus, kemudian surah-surah yang cakupannya umum dan juga konsentrasi kepada kitab Wahyu. Lalu mereka ketika belajar ini, pembagian submateri ada yang disebut etika Kristen, ada kajian pengantar filsafat, ada teologi biblika, kemudian pengantar pemahaman terhadap kitab puisi dan hikmat. Cakupannya kitab Pentateuch dan juga sejarah gereja. Jadi mereka yang belajar teologi hanya berputar di situ, secara gereja, teologi Indonesia, kemudian misi integral, studi agama-agama di luar Islam, terus kemudian budaya populer kaum muda, lalu kemudian kajian tentang formasi. Kalau di pendidikan Islam kan ada formasi dasar-dasar pijakan proses belajar mengajar tentang kaidah Islam seperti budaya, sosial. Nah, kalau di teologi Kristen mereka ada juga yang seperti itu. Mereka mempelajari tentang hermeneutika, kemudian formasi spiritual, kepemimpinan dalam Kristen, terus kemudian tata cara menyusun kurikulum pendidikan Kristen, manajemen, administrasi gereja. Kemudian cakupan terkait dengan sub-sub pelayanan anak, jemaat dewasa. Kau pernah nggak masuk STT, belajar DCT? Saya enggak usah kau sebut saya orang pendidikan, jadi saya paham. Pendidikan maksudku. Saya pendidikan. STT? Saya ngerti.
Enggak, ya saya udah menjabarkan kamu di STT itu yang kusampaikan. Tapi kau nggak masuk di dalamnya. Ya, metode penelitian apa yang dilakukan kemudian oleh sarjana teologi itu yang kita tidak tahu. Pelayanan tentang kaum muda transformatif, apa itu? Kajian-kajian yang tidak mendasar. Tunggu. Kau sarjana di bidang itu. Tidak ada kemudian spesial rate terhadap kaidah ilmu dalam kekristenan itu. Enggak ada. Pendidikan terakhirmu. Sabar. Konsentrasi. Saya konsentrasi pendidikan. Oke, paham itu? Saya psikologi pendidikan. Pendidikan apa? Saya pendidikan umum. S1 saya pendidikan, 2 saya juga pendidikan. Pendidikan Paham? umum. Yes, saya pendidikan proses belajar, psikologi pendidikan umum. Gak usah ajarin saya. Saya ngerti kok. Orang dalam STT itu cuma belajar sejarah. Orang dalam STT itu cuma belajar Islamologi, formasi spiritual, budaya populer tentang kaum muda, studi-studi agama, misi integral, kemudian apa lagi yang pelajari di sana tuh ya? Studi perjanjian baru, studi perjanjian lama, kemudian hermeneutika, bahasa Yunani dasar, bahasa Ibrani dasar, apalagi yang dipelajari di sana? Teologi praktika, kemudian belajar teologi praktik ibadah Kristen, pelajaran pastoral dan seterusnya. Apa? Itu tidak bermanfaat dalam ilmu logika. Tidak ada di dalam kaidah-kaidah debat dialog lintas agama yang dipelajari oleh mereka. Mereka hanya diajarkan dasar-dasar, sama seperti ketika seorang guru belajar PGTK atau PGSD, sama. Gak ada bedanya itu. Tapi untuk mengatakan bahwa mereka lebih paham Bible daripada orang di luar Kristen, no. Mereka lebih hebat Bible daripada mereka yang tidak belajar tentang teologi dalam perguruan tinggi mereka. Tidak ada itu, nggak ada. Kupanggilkan saya pendeta yang hebat teologi, hadapkan dengan saya. Kau lidah karet aja, nggak? Nggak bisa. Kenapa? Dengarkan saya. Yang mereka diajarkan sampai 3 SKS apa? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, hermeneutika, tafsir, pengantar perjanjian apanya itu? Hah? Mereka mendapatkan jalur-jalur itu untuk mendapatkan ijazah. Bukan agar mereka pintar, agar mereka cerdas. Ujung-ujungnya ketika bertemu dengan kami lebih paham, kami yang menunjukkan Bible-nya. Baca di bab ini, di kitab ini, nomor sekian. Itu di mana Bang Suba? Itu di mana Bang Suba? Kenapa? Karena mereka hanya berbicara tentang teologi sistematika aja. Bagaimana Yesus menyelamatkan, bagaimana manusia itu dalam dosa, bagaimana Allah menciptakan. Itu aja yang diajarkan kepada mereka. Paling juga ujung-ujungnya eskatologi aja kan. Mereka tidak belajar tentang filologi, mereka tidak belajar tentang filsafat religius dan seterusnya. Mereka nggak sampai ke situ. Yang mereka diajarkan bagaimana orang-orang ini bisa menjadi Kristen, percaya kepada makhluk yang keluar dari kuburan. Itu aja yang diajarkan. Itu. Sementara banyak dari umat Islam tidak perlu kuliah bisa bahasa Ibrani, tidak perlu kuliah bisa bahasa Yunani. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Jadi jelas mereka kuliah itu supaya punya titel agar bisa merekrut orang lain ketika mereka ingin menjadi pendidik. Itu ajanya. Ada yang lain? Nggak ada. Mereka malah belajar tentang Islamologi. Apa yang dipelajari tentang Islamologi di situ? Nggak ada kaidah disiplin ilmu yang mereka pelajari. Berbeda dengan ketika Anda mau belajar Islam. Islam itu harus punya benar-benar berlandaskan kepada ijazah. Bukan ece-ece. Kalau di tempat kalian apanya? Sempet nih STT. Terus kalau sudah STT itu dia paham Bible? Enggak. Kenapa? Karena Bible itu bukan menghantarkan diri. Bible itu bukan menghadirkan diri untuk dikaji. Bible itu hanya untuk dipercayai tok, bukan untuk dikaji. Bible kalau untuk dikaji, maka Bible dari awal pondasinya tidak akan menghilangkan ori teksnya. Paham? Kalau Bible itu pasang badan untuk dikaji, tidak akan menghilangkan ori teksnya. Justru karena dia berpindah-pindah dari bahasa ini ke bahasa ini, ke bahasa ini, ke bahasa ini, ke bahasa ini, bahasa ini ke bahasa ini, bahasa ini ke bahasa ini, maka yang dipelajari bukan tentang struktur, pondasi, disiplin ilmu yang ada dan bersumber dari Bible itu sendiri. Enggak.
Bang. Kalau berani, Tapi yang dipelajari adalah bagaimana bisa membawa orang kepada jiwa-jiwa yang terima makhluk yang keluar dari kubur. Itu aja. Makanya Kristen itu dianut bukan dari hasil proses berpikir. Kristen itu dianut karena keturunan. Bukan karena kerangka berpikir. Bukan karena ilmu pengetahuan. Orang menjadi Kristen tapi karena doktrin dan dogma. Ingat ya, ingat ya. Memang dengar. Yang dipelajari memang di situ ada kepemimpinan Kristen, ada hermeneutika di dalam belajar Kristen, ada strategi pembelajaran, teologi dan pelayanan pastoral, ada kemudian sama seperti kami bagaimana praktek di dalam ibadah. Mereka juga ada praktek ibadah Kristen, ada teologi praktika, ada berpikir kritis, ada metode penelitian, belajar tentang bagaimana mengembangkan masa hidup dalam kekristenan. Lalu mereka berbicara tentang apa itu ya, sejarah kekristenan itu sendiri, kemudian ibadah dan transformasi. Pokoknya banyak, tapi tidak ada satupun disiplin ilmu yang menjadi kajian baku untuk orang mengetahui ini kenapa ini Tuhan melayang-layang. Itu disiplin ilmunya kayak mana untuk mengkaji itu? Itu nggak ada. Nggak ada. Pengecut. Kenapa yang tadi El Elroy, El Shaddai, kenapa bisa berubah menjadi Theos? Itu nggak ada disiplin ilmu yang mengkaji tentang itu. Nggak ada. Tidak ada seperti kita nahwu, sharaf, balaga, i'rab, mantik. Nggak ada. Mereka, ya itu dia. Bagaimana kemudian mereka menjadi orang yang bisa menjadi pemimpin, bagaimana bisa menjadi pengkhotbah pastoral dan seterusnya. Ya tergantung disiplin ilmu yang mereka pilih. Apakah mereka konsentrasinya tentang ibadah, apakah mereka konsentrasinya tentang pendidikan Kristen, tergantung. Teori perkembangan masa hidup spiritual, bahasa Yunani, kayak gitu-gitu aja nya. Pengecut lawan Edis Gulurani. Setan pun kau bawa ke sini, apalagi kalau cuma anak setan, aku nggak takut. Begitu saudara, jadi jangan Anda bersembunyi di balik apa ijazahmu, apa legalitasmu, apa validasimu, backgroundmu apa, dasarmu apa, berbicara tentang Bible. Hei, saudaraku, lebih sulit mengkaji kitab atau buku rumusan-rumusan kimia daripada Bible. Paham itu? Karena Bible itu dipercayai bukan dalam proses kerangka berpikir, bukan. Tapi imani saja, ketepak, imani saja, percayai saja, yakini aja. GP, kau jangan banyak tanya. Lu banyak tanya, Roh Kudus keluar darimu. Itu. Jadi jangan kau mengatakan, kenapa sih orang Kristen itu, Islam itu lebih ini? Pakai otak lu, pakai. Orang masuk sekolah teologi itu tidak mendalami bahasa dasar. Selayaknya Al-Quran mereka mempelajari bahasa dasar. Kenapa dia fathah? Kenapa dia kasrah? Kenapa dia sukun? Kenapa dia tanwin? Kenapa begini? Itu dipelajari semua itu. Dipelajari plak. Oh ini, jadi ini ketemunya di sini. Oh dia ketemunya. Akhirnya lengkaplah Al-Quran itu disebut kitab suci kalamullah. Karena kenapa? Cakupan-cakupan yang muncul di dalamnya itu yang dipelajari. Kenapa dia harus hurufnya kasrah? Kenapa fathah? Apa yang mendasarinya? Oh ini merujuk kepada siapa? Bagaimana kemudian tafsirnya? Tafsir apa yang mau kita pakai? Hadisnya baku nggak untuk dijadikan sebagai sumber? Dipelajari. Itu kalau di Kristen enggak. Itu tadi yang kusampaikan. Begitu Anda masuk, maka diajari strategi pembelajaran, sejarah gereja, teologi sistematika, studi perjanjian baru, studi perjanjian lama, pengantar perjanjian baru, sejarah gereja, teologi dan pelayanan pastoral. Itu aja yang dipelajari sampai selesai. Oh, lulus STT, sekolah tiga Tuhan. Sekolah teologi apa itu? Sarjana teologi. Sekarang gini. Masih Gimana? banyakkah orang Islam yang tidak paham Al-Quran itu?
nggak ngerti dia apa yang bacanya. Umat Islam ketika mereka mau paham, nah aku tanya nih, sampaikan, ketika mereka mau paham tentang kitab suci Al-Quran, mereka baca terjemahan. Ketika mereka tidak mau paham, mereka hanya menggunakan bahasa asli. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ada nggak kemudian? Ada nggak kemudian manfaat bagi dia? Ada. Apa itu? Mereka menyembah kepada Allah tanpa menyekutukan yang lain. Mau nggak mereka membaca yang nggak dimengertinya? Al-Quran ketika dibaca itu sudah mendatangkan pahala. Itulah bedanya. Jadi kalau Bible kau baca sampai mulutmu robek nggak mendatangkan apa-apa. Kalau di Islam kaidahnya membaca Al-Quran itu mendatangkan pahala dan menenangkan hati. Tuh. Orang nggak mengerti. Mungkin kau membaca sesuatu yang tak kau pahami. Oh bisa. Itu kaidah Quran. Apa gunanya? Gunanya untuk menenangkan hati dan mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala. Kalau orang Islam membaca Al-Quran, itu mendatangkan pahala dan menenangkan hati. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang mereka baca, tapi paling tidak ketika mereka membaca Quran, mereka sadar kalau mereka sedang membaca firman Tuhan. Habis sekali waktu itu membaca apa yang tidak dipahami. Wah, saya udah mengatakan sama saudara, ketika mereka ingin paham, mereka tinggal buka terjemah. Sekarang kalau orang Kristen baca terjemah supaya mereka paham apakah ini berasal dari Yesus atau tidak, mereka harus baca apa? Kong kali kongkong. Umat Islam mendengarkan. Di sini ada 1000 lebih mendengarkan saya baca Quran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Mereka membaca, mereka mendengar, mereka mendapatkan pahala dan menenangkan jiwa mereka. Segera mereka tunduk kepada Allah yang telah menciptakannya. Kaidah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda orang beriman adalah mereka ketika mendengarkan nama Allah, bergetar hati mereka. Dibacakan ayatnya, maka tertegun hatinya, tunduk takut kepada sang penciptanya. Nah, sekarang kalau saya baca Bibelmu, apa yang bisa saya dapatkan? Ini dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yasanya bin Safan di tengah-tengah mereka, masing-masing memegang bokor ukupannya. Di tangannya ada keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Apa itu? Apa yang bisa kudapat di situ? Apa yang bisa kudapat? Kutambahkan dikit bang. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Lanjut. Kita diskusi apa mau ceramah? Kalau nggak saya turun. Apa yang bisa kudapat di situ? Apa yang bisa kudapat di situ? Enggak, kamu ini mau diskusi apa mau ceramah? Lo kok ceramah? Saya kan ditanya. Kok tadi baca-baca Al-Quran,
Mudah Iya. menghafal, artinya nggak tahu. Itu Lah, apa? umat gitu? Islam kalau mau tahu tinggal baca artinya kan. Sekarang Iya, kalau apa kamu mau artinya? tahu, Artinya sekarang apa ya? kalau Kau kamu mau bacakan tahu, tadi apa artinya? sekarang kalau kamu Untuk mau tahu apa ucapan membaca Yesus sesuatu itu, yang tak tahu artinya? tadi kan Iya, udah kubilang apa samamu. gunanya? Tadi sudah kubilang samamu untuk Jadi menenangkan banyak orang hati. Islam ini membaca Ah, Al-Quran untuk nggak tahu apa menenangkan yang hati. dibacanya. Untuk menenangkan hati dan mereka ketika membaca Quran sudah mendapatkan pahala kebaikan. Ya. Jadi hanya menghafal dapat pahala gitu. Yes, benar sekali. Benar Berapa pahala- sekali. berapa pahala untuk masuk surga, Juma? berarti dengarkan. Berarti ketika di dalam ajaran agamamu dengarkan. Oh, berdasarkan dengan pahala amal. Tadi di Yohanes 5 nomor 29. Betul nggak manusia akan dibangkitkan yang berbuat baik? Apa kata Yesus? Perbanyaklah harta surga, sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Amalan baik. Umat Islam membaca Quran, amalan baik. Kristen baca Bible, apa itu? Apa itu tadi yang dibaca sama Bang Blender? Orang baca Bible bisa apa Bang Blender? Itulah bedanya kita, Bung. Kalau aku Sekarang begini, turun dulu, Saudara Bang Max. Juma, ya. Sekarang Blender. begini, Saudara Max. Gua kerja Begini, dulu ya. Mas, Saudara Max, dengarkan dulu. Ketika kemudian Al-Quran saya dibaca terjemahannya oleh umat Islam, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup menerus. Kemana mereka? Izin dulu aku turun. Nggak ada, ini ceramah, ini bukan diskusi. Loh, saya ditanya. Makanya saya menjawab. Tadi ku dengar gak ada yang dikasih Sekarang orang begini, ngomong, nggak ada. saya balik nanya samamu. Kalau Anda ingin mengetahui ucapan Yesus yang asli itu, cara Anda gimana? Perkataan Yesus. Ya, yang asli. Cara Anda mengetahui ucapan Yesus yang asli itu yang mana? Saya tanya lagi, Yesus apakah masih ada sampai saat ini? Saya ulang lagi. Tanya dulu itu. Saya ulang lagi. Apakah Yesus Ketika pada Anda saat ini Ketika Anda ingin mengetahui ucapan Yesus yang diucapkan Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan di tengah Bani Israel, apa yang Anda lakukan? pertanyaanmu tadi, apakah Yesus masih ada sampai saat ini? Ketika Anda ingin tahu ucapan apa yang Yesus sampaikan pertama kali ketika dia menyampaikan Injil di tengah-tengah kaum Israel, apa yang Anda lakukan? Bang Juma, pertanyaan pertama tadi kita selesaikan dulu. Kalau Nabi Muhammad ditanya nih, wahai Nabiku Muhammad, tolong terangkan, kami ingin tahu apa yang diperintahkan Tuhanmu ketika engkau diajarkan untuk mengkaji tentang orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Maka kami rindu ucapan itu. Kami nggak hadir pada saat itu, tapi kami ingin tahu apa yang beliau ucapkan. Maka kami lari ke Al-Quran. Qul lilladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Oh, ternyata Nabiku pernah mengucapkan kalimat ini. Antar dari lisannya. Kata-kata itu yang keluar. Lilladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Sekarang, ucapan yang pernah keluar dari mulut Yesus itu apa? Yang bisa kau tahu? Ucapan yang mana? Sedangkan yang muncul di Indonesia hanya bahasa Indonesia. Apakah Yesus bahasa Indonesia? Saya tanya tadi sama Bang Juma, apakah Yesus ada sampai saat ini? Tidak ada. Justru karena itu saya bertanya, bagaimana justru Anda itu bisa dia mengetahui? Apakah ada perkataan Yesus secara langsung saat ini? Makanya kamu harus pintar baca. Kena kau kan di situ. Jadi lewat bagaimana? Alkitab. Pertanyaan saya, Di situ bagaimana ada cara perkataan Anda Yesus. bisa mengetahui bahwa ini terjemahan sudah betul sesuai dengan yang keluar dari mulut Yesus? Gimana Anda bisa tahu? Ayo. Pertanyaanmu mutar-mutar, enggak ada tujuan. Bagaimana Anda bisa tahu kalau itu betul-betul ucapan Yesus? Pak. Caranya? Hah? Caranya? Baca Alkitab, di situ ada perkataan Bibelmu Yesus. itu bahasa Indonesia. Yang saya tanya, bagaimana caramu tahu bahwa itu betul-betul keluar dari mulut Yesus? Yang ada padamu bahasa Indonesia, Yesus enggak bahasa Indonesia. Ini kenapa delay ini? Kamu delay.
Ayo. Astaga. Ayo. Melenda. Yesus ketika melakukan penginjilan di tengah Bani Israel menggunakan bahasa apa? Gimana? Yesus ketika mengajar Injil di tengah Bani Israel menggunakan bahasa apa? Bahasa Yunani. Yesus menggunakan bahasa Yunani. Coba, apa ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya dalam bahasa Ibrani ketika dia mengatakan firman Tuhan kepada muridnya Bani Israel? Apa yang diucapkan? Dalam bahasa Ibrani. Ya. Kitab sebelumnya dibaca Bang Juma. Ayo, kata Yesus dalam Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Nah, coba, bagaimana bunyi suara Yesus ketika melakukan kajian terhadap murid-muridnya? Coba, bagaimana suaranya? Jadi menurutmu gimana? Dia langsung gitu. Ya, saya tanya sama kamu, dia langsung ngomong. Wuhui. Ikut Nabi Muhammad, ketika kami tidak hadir pada saat itu, kami bisa mengetahui suara beliau itu seperti apa. Dengarkan suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Itu suara Nabi kami, bunyinya kayak gitu, lisannya seperti itu. Beliau 1400 tahun silam hidup, tapi kami masih mampu mendengarkan uraian lisan yang kami bisa dengar hari ini. Nah, sekarang Yesus mengucapkan firman kepada Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Kayak mana suaranya? Coba, pingin tahu aku. Silakan. Marilah kita memuaskan birahi. Blender. Komit aja ada terus blender. Kemana? Kalau diskusi itu diskusi sehat lah. Jangan Halilintar. karena Ya, itu dia. kau punya room komitmen orang. Iya, bukan. Maksudnya kau nggak nyambung. Lebih bagus. Kamu di Rukiah lagi. Don King dari Rukiah tadi lari dia. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Apa Rukiah itu blender? Apa? Rukiah itu Udahlah, kau mau langsung kau. aku tanya dulu, kau bilang tadi Rukiah itu apa? Kau pikir dunia ini perdukunan? Rukiah. Rukiah itu kalau kita berbicara ruqyah itu metode penyembuhan, cara penyembuhan Lewat dengan cara mendoakan orang yang sakit akibat akibat daripada mereka itu mungkin kerasukan makhluk gaib, kerasukan setan, roh jahat, itu mereka diruqyah. Jadi ruqyah itu ya dibacakan doa-doa. Kami ketika berdoa, coba ya, bahasa Quran boleh. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwa alladhi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به
kullum min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Nah, itu jinnya bisa keluar tuh, terlempar sampai di gereja. Oke, saudara-saudara. Ya, itulah tadi kan udah dikatakan ketika dengar lantunan ayat Al-Quran Bang Juma baca, ketenangan yang kita dapat, ketenangan ya. Ketika Bible mereka dibaca, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama. Bersera. Kadabi ali Fir'aun walladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa'akhazahumullahu bizunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Coba sambut. Marilah kita. Apabila ada dua orang laki-laki sedang berkelahi, kemudian istri yang seorang mendatangi laki-laki tersebut demi untuk memisahkan laki-laki tersebut dan merampas kemaluan laki-laki tersebut. Waduh, kalau udah kayak gitu aku angkat tangan aku. Gak sanggup lagi aku. Kenapa kemaluannya orang dirampas? Merampas. Itulah Don King. Itu Don King. Apa itu? Itulah Bibel kau. Itulah Bibel kau. Mana lebih indah? Bersama di dalam. Enggak usah, kau nggak usah menginjak, kami membaca. Sekarang ku tanya sama kau. Tadi yang ku bacakan Ulangan 25:11. Apabila kita berantam, istrimu menangkap burungku. Itu dia. Nah, orang memisahkan berantem ini seharusnya ya. Ketika orang berantem memisahkan dengan cara tarik badannya, tarik bajunya. Ini kok dirampasnya burung orang? Cemana? Baca itu Ulangan 25:11. Pegang 7. Alah, macet kau. Menghujat kau. Itulah kau nggak menerima kenyataan kau. Oh, jawab itu. Kenapa? Apa maksudnya itu? Kenapa orang berantem memisahkannya dengan cara menarik burungnya orang? Coba, apa maksudnya itu? Kau jawab dulu. Kau usah kau menghujat. Sama pendeta. Tanya sama pendeta. Tanya kalau pendeta nyerah udah. Nyerah kalau halal gitu tanya pendeta, nyerah kau ya. Nyerah. Kalau untuk urusan kayak gitu tanya pendeta. Itu melintir. Loh, kok melintir semananya kok? Mau ditunjukkan? Ada taunya aku kerjamu kan melintirnya kerjamu namanya. Loh, ya Natali. Wah, ini bagi Natali nih. Natali. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini urusan Natali nih. Ulangan. Sabar.
sebentar ya. Oh iya, ulangan 25 nomor 11. Diam dulu kok bahas ini. Udah, nggak usah. Dia, itu baca. Apabila ada dua orang berkelahi, ayo baca. Dan istri yang seorang datang mendekat untuk Natal yang baca ini. Oke. Oh, nanti kebentar. Aku baca. Penuh hikmat Iya. ya. Ya, hikmat. 11 ya. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangannya orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Itu, kau jelaskan itu dulu. Kau jelaskan dulu. King, ya. Kalau kita berantem belum King, lu. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang datang, coba. Apa bang? Melintir aja kerjaan. Hmm, 25:11 ya, biar kulihat dulu. Ya. Ayatnya biar jangan. Orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan mengangkat kemaluan orang itu. Jadi aku pernah kayak gitu sama Oten. Udah pernah Oten. Ketika aku berantem sama Oten yang muka petak, kemudian perempuan mendatangi kami dan aku pun terkejut, ada apa perempuan ini mukanya petak mendatangin kami. Di saat aku berantem, kemudian perempuan itu menangkap kemaluanku. Aku pun terkejut. Lalu aku bertanya kepada perempuan itu, wahai wanita Oten muka petak, tunggu dulu. Wahai wanita Oten muka petak, kenapa kau pegang punyaku? Oh iya blender, ini ada di dalam kitab kami di Ulangan 25:11. Ini perintah dari Tuhan. Ketika orang berantem harus dipegang kemaluannya. Lalu ku jawab, kalau memang itu benar-benar perintah dari Tuhan, maka jangan pernah kau lepaskan tanganmu. Genggam erat kuat-kuat, kocokkan maju mundur hingga muncrat. Ulang. Itu firman Tuhan. Boleh baca sampai habis. Jangan potong ayatnya. Boleh baca sampai habis. Boleh. Baca. Iya. Judul perikopnya perbuatan tidak senonoh. Ya. Ulangan 25 ayat 11 dan 12. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya dengan mengulurkan tangannya dan mencengkram kemaluan orang itu, maka engkau harus memotong tangan perempuan itu, jangan merasa kasihan kepadanya. Artinya perbuatan perempuan itu, tangan perempuan itu harus dipotong karena mencengkram kemaluan si laki-laki. Aduh, ngilu aku dengarnya ketika mencengkram tuh, ngilu punya aku langsung ngilu. Ketika dengar kata mencengkram kemaluan itu, ngilu punya aku terus langsung ngilu. Aduh, bisa saja berkelahi, ada dua laki-laki berkelahi, sebentar dulu Blender. Dua laki-laki berkelahi, lalu istri yang seorang membantu suaminya dengan menarik mungkin saja buah apa jakarnya itu biar kesakitan ini, tetapi dengan berlaku curang itu, si perempuan itu karena berlaku curang, maka tangan si perempuan itu harus dipotong karena membantu suaminya dengan perlakuan tak senonoh. Oke. Nah, kita contoh. Kita berantem di berdua. Oke, kita berantem berdua ya. Tunggu dulu. Ya oke, nggak apa-apa. Kita analogi. Kita contoh ya. Blender. Benar penjelasanku kan? Iya benar. Oke, benar ya. Nah, sekarang begini, baik. Ketika ini seandainya kita berantem nih, bergelut. Tiba-tiba istrimu datang. Ya kan? Istrimu datang kan? Hah, benar nggak? Tadi kau bilang dikocokkan maju mundur sehingga muncul. Tunggu dulu. Ini kan ketika kita berantem, enggak boleh lanjut dulu. Kau memelintir ayat Alkitab dengan mengatakan ayat. Siapa memelintir? Aku nggak ada mengatakan kok.
Dengan mengocokkannya maju mundur. Loh, sekarang aku tanya. Oke, sekarang aku tanya sama kau. Ini atas perbuatanmu itu, maka tidak layak lagi diskusi ini. mencret. Aku kan menceritakan pernah berantem. Aku pernah berantem. Kitab orang dengan Aku pernah sekarang aku tanya sama kau. Enggak, gini, kau jelaskan dulu, udah kubenarkan. Ayo kita contohkan. Kenapa takut kau? Kenapa takut? Kita analogikan. Kalau kita gini dulu sebentar. Kita berantem. Udah, tunggu dulu. Kau kita buktikan. Yang dipotong tangan ini siapa? Ketika kita berantem, enggak, gini aja, analogi. Aku sudah membenarkan jawaban kau. Ayo kita mencontohkan dulu. Seandainya kita ini berantem, kemudian istri kau yang datang kepadaku, macet kau. Cemana ini sekarang? Istri kau datang kepadaku, terus memegang punyaku. Nah, kau memotong tangan istrimu berarti. Cemana coba? Kan begitu nih kan? Ketika kau istri yang seseorang, istri siapa? Nggak mungkin istri kau memegang punya kau sendiri. Pasti istri lawan. Kan istri lawan. Datang seorang istri yang kita dua ini berantem. Istri siapa? Kita analogikan ketika dipotong tangannya. Mampukah kau memotong tangan istrimu? Kau memang udah jelek kok bibelmu. Ini dia, gabrul. Dan dari mana datanya? Cobalah. Ketika dua orang, udah kubenarkan jawabanmu. Benar. Tapi kita berikan contoh. Kau berantem sama aku. Kemudian tiba-tiba istri siapa yang datang? Istri kau atau istri aku? Kalau istri kau dipegangnya punya kau, kan nggak mungkin dipotong tangan kau. Serba salah. Kenapa? Dari mana ini yang aku membuat pemikiran aneh yang menulis kitab ini? Dari mana dia bisa berpikir yang menulis ini ya? Berpikir dia sampai sebegitu jauh tentang itu loh, kemaluan loh. Coba bayangkan, ini yang kupikirkan. Dari mana dia bisa berpikir sebegitu jauh, sedangkan kalau orang berantem, kepanikan timbul sama kita. Nggak pernah terpikir ke situ loh. Ya, kepanikan apa? Kita memikir, woi tolong pisahin. Kan gitu kan? Tolong pisahin, tarik badannya, tarik tangannya, tarik bajunya. Kan begitu. Itu yang ada di benak kita. Pernah nggak terpikir? Coba teman-teman, pernah nggak kalian terpikir sedikit pun ada ke situ? Ini loh yang perlu kita bahas nih, yang bagaimana orang menulis bisa sampai sebegitunya dia berpikir ke situ gitu loh. Ini kitab apa? Kok sampai ke situ-situnya? Memang sudah kotor itu. Kalau kau katakan itu memang udah parah kayak gitu. Itu fakta loh. Jangan kau merasa, kau anggap apakah itu kitab suci. Memang begitulah faktanya bos, tertulis. Serba salah itu, serba salah. Mampukah kau memotong tangan istrimu? Ayo, mampu? Kan enggak aja. Kalau perumpamaan itu yang lebih baik lah perumpamaan. Apa sih manfaatnya? Apa manfaatnya itu? Jadi kalau kau memang mau menjelek-jelekkan, memang udah, aduh, baikkah menurut kau itu? Kitab itu? Mencret kau Don King. Serak kau, enggak aja. Memang sudah jelek kok. Memang iya, aku pernah kejadian kayak gitu. Ya kan? Coba pernah nggak terpikir? Aku tanda tanya ini. Kok bisa sampai sebegitunya dia berpikir ke situ ya? Aneh ya. Orang berantem, merangkap mencengkram kemaluan. Kan kemana lah itu? Aduh, gila kali ya. Ini perlu dibahas, Ten. Perlu dibahas ini. Masih pantaskah ini disebut kitab suci gitu loh? Sebegitunya pemikiran dia sampai sebegitunya, kemaluan pula pemikirannya orang berantem. Aduh, gawat kali ya. Berarti kan nanti menganggap oh iya ya, benar ya, dipegangnya punya orang kayak gitu. Cemana coba? Dibaca. Woi, cemana? Gak ngarang aja. Coba tunjuk lagi Natali, coba tunjuk lagi datanya. Itu jelas. Coba tunjuk lagi, kita pahamin. Bukan kita mau sembarang menafsirkan, enggak, itu tertulis. Apabila dua orang, coba tunjuk lagi Natali. Nah, tuh. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat
untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Astaga, kemana lah pemikiran sampai ke situ? Aduh, taklah. Terus kemudian dia memotong tangannya. Di bawahnya ayat selanjutnya, mampukah suaminya memotong tangannya sendiri? Terus ngapain juga dia pegang burung orang? Kan kau pun kegatalan, kumaki lah. Kau ngapain kau pula pegang burung orang, kau ngarang aja kan? Kenapa? Suara enggak kok. Nah, ngelek, ya kan? Itu isinya. Itu isi Bibelnya kan? Enggak. Udah aku enggak. Isi Bibel, ngelek. Nah itu, enggak ada kita. Kau yang ianya Dongking sudah malu, kau isi kitab kau itu malu. Makanya kau terus panik, gelisah, itulah faktanya. Kau hina-hina, kau jelek-jelek. Loh, memang ada, enggak saja kau macam orang bodoh aja kita, macam orang bodoh aja kau buat. Enggak saja. Kalaupun kayak gitu, bini aku berantem. Kumaki lah biniku, kau pun kegatalan, kau ngapain pula kau pegang burung orang? Kan ada otak kau tuh. Hah? Iya bang, daripada kau dipukuli bang, daripada kau dipukulinya. Loh, kau dipukulinya kau pegang burung orang kau, enggak aja kau. Langsung lah kita berpikiran, dicengkramnya, aku cengkram respect. Langsung berarti kau ada selingkuh sama dia kan? Jadi masalah kan? Hah? Berarti kau ada, kenapa kau pegang burung dia? Musuhku itu, kau pegang, berarti kau ada selingkuh sama dia. Wah, langsung kemana-mana pikiran kan? Langsung kemana-mana pikiran kita. Kan aja cemana lah itu, enggak. Terus kemudian kalau melakukan seperti itu, potong tangannya. Terus mampukah aku memotong tangan istriku? Kan enggak aja, enggak mungkin ku potong tangannya gara-gara megang burung orang. Kumaki lah bini, kau pun gatalan kali, kau ngapain pula? Kau masih bisa tarik bajuku, menjerit-jerit, kau minta tolong sama orang, bang tolong pisahin. Atau kau tarik badanku, tarik badan yang musuhnya itu berantem sama aku, kau tarik tangannya, kau tarik badannya, masih bisa dengan cara lain. Tarik bajunya. Kenapa kau berpikir burung? Ya kan? Kenapa kok sampai ke situ pemikiran kita lah? Aduh, gila kali ah. Yang nulis ini sampai ke situ pemikiran dia. Ini menjadi acuan. Gila kali ya. Kalian kayak gitu. Kan mencontohkan. Takut kan hotel mencontohkan kan? Takut hotel mencontohkan, takut. Takut dia. Kalau istri berantem gimana? Nggak ngerti laku itu yang kita tertulis ya teman-teman. Itulah dia. Ulangan 25:11 ada datanya ada. Hal-hal seperti itu. Makanya nggak pantas lah. Itulah mau dikalahkan oleh Al-Quran. Wah, jauh level lah teman-teman, jauh. Sangat jauh level. Dari sini saja sudah gugur ya kalau untuk membandingkan ya yang namanya kitab suci, apakah masih layak pantas disebut kitab suci itu loh. Kita apa di dalam? Nggak ada kan? Ketika mendatangi suami, datangilah ladangan sawah kan? Nggak kayak gitu. Sekarang yang kita bahas ini kata-katanya, bukan sebuah makna kalimat. Enggak, apa sih manfaatnya itu? Kenapa terlalu banyak? Manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Korelasinya apa? Itu dibuat gitu. Faedahnya apa? Apakah semuanya di dunia ini orang manusia pelaku pezina semua? Hah? Itu loh, apa faedahnya? Apakah pantas dikatakan kitab suci? Suci itu kudus, itu Tuhan, itu firman Tuhan. Apakah nggak ada lagi pantas lagi perkataan Tuhan? Udah gugur lah ten. Itu pula lah kau, makanya malu kau kan. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara, karena suamiku sedang tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya hingga menjelang bulan purnama.
Bang, ya. Buronan dunia, bawa ayam pula. Monitor. Bang, moderatorku apa ya dah bang? Jadi aku harus turun dulu, ntar naikin lagi. Ya, buronan dunia. Halo bos, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Blen, Masa Ya, woi. pantai habis Naikkan itu bukan lagi. daun king itu, longor Hah? itu. naikin lagi Longor aku. itu daun Iya. king itu longor. Iya, Bang, izin dibawa dulu, Bang ya. Oke, makasih ini. bos. Assalamualaikum. Yuk, salam. Ya, Bang Boy, kau jangan ini, apa namanya? Jangan kau ada penghujatan. Kau kalau nggak terima, gini loh. Memang pahit kenyataan itu. Apa ini baru naik udah Alah, kau banyak ditejar, kau ngoceh-ngoceh aja. apa? Memang berat. Apanya berat? Memang berat lah. Enggak, itu fakta. Makanya gini, tadi kan ku bilang, lepaskan Apanya? doktrin, ikutin kitab, atau kau mengikutin kitab, kau mengikutin kitab, lepaskan doktrin, atau lepaskan kitab, ikuti doktrin. Iya, faktanya apa? Yang mana? Coba kau jelaskan tadi ulangan 2511. Coba kau jelaskan ulangan 2511. Yang mana? Mana tadi? Itu Natali, coba. Ulangan 2511. Mana? Astaga. Sebentar. Kau buka lah kitab, kau nggak ada. Natali. Kamu mana ngasih? Tunjukkanlah. Natali, monitor. Natali. Natali. Bentar, kitab kau mana? Oke, Kau yang sebentar. benar, Oke, iya, udah, bentar. Ya, sebentar. 1 jam kemudian. Kau ada musik kau itu, musik apa kau tuh? Kau dengar musik pun macam ini kau. Juga suka aku lah, mau siapa aku dengar. Kau pula yang protes. Apa lah kau blender? Musik apa ini? Apa bang? Ulangan 2511, ulang tadi yang 2511. Oke. Nah, udah. Buka mute-mu. Ya aku. Boy, kau buka mute-mu. Buka mute-mu. Boy. Nah, Iya, tadi musiknya, makanya kau matikan musiknya. apa pertanyaanmu? Itu, baca. Coba jelaskan. Coba baca, coba. Kau nggak nampak kau? Baca lah, kau yang bernarasi. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu. Dah, Jadi, silakan. pertanyaannya apa? Coba jelaskan Jadi, itu. Kamu mau kritik teks itu? Aku tanya, jelaskan itu tentang ayat itu maksudnya apa? Iya, kau mau mengkritik teksnya. Ya. Jadi di Al-Quranmu tidak ada yang salah atau di hadis? Aduh, Mak, kau Ya, iya. dulu. Coba aku tanya, apakah di Al-Quran atau hadismu tidak ada Ini yang salah? dulu, nanti abis itu kau jelaskan, kita jelasin bahasa Al-Quran. Ini dulu. Kau kan mengkritik teks. Ini dulu, ini maksudnya apakah benar? Contoh, gini. Apakah? Aduh, kau kan macet kan, malu bos. Ya udah jawab lah. Iya bang. Malu kan? Ini kan mengkritik teks ini kan? Ya udah jawab lah. Ya udah, apa aku tanya juga apakah tidak ada salah di Al-Quran atau Itu hadismu? bukan mengkritik, tetapi meminta Mengkritik itu penjelasannya, namanya. Bang Boy. Kau harus Itu paham, nanya, mengkritik sama cuma penjelasan. itu Minta mengkritik. penjelasan itu. Kalau Itu bertanya minta itu, kau jelaskan maksud ayat ini itu seperti apa, kalau Bang Boy. bertanya, tanya yang sesuai dengan ajaran kebenaran, bukan Nah mengkritik itu Bible-mu, kau teks. nggak percaya sama Bible-mu itu Makanya yang kita tertulis. diskusi, bukan mengkritik teks. Itu bukan mengkritik, Berarti tapi ini nggak kau benar, minta Bang. penjelasan Namanya kau itu. Berarti ini nggak benar gimana, maksudnya. Bang Boy. Nggak benar ya? Kalau memang begitu, apakah di Al-Quran Berarti atau nggak hadis benar tidak ada yang ini Bible-mu salah? ya. Hah. Keceplosan, ternyata Bible-nya Mana nggak benar. keceplosan?
Astaga, Natali. Kenapa kau berat untuk menjelaskannya ini? Kenapa kau berat untuk menjelaskan? Yang mengimani kitabmu ini siapa? Kristen atau Islam? Astaga, Blender. Kristen, oke. Karena kau mengimani kitabmu dan ada di dalam kitabmu, aku bertanya kepadamu, tolong kau jelaskan di Ulangan 25:11 ini apa maksudnya? Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu bang, aku bantu bang. Kalau mengkritik teks itu bukan diskusi namanya. Mau dibantu nggak? Aku tahu loh maksudnya apa. Astaga, parah. Aku bantu ya, tanpa menafsirkan. Izin bang Blender, aku bantuin dia nih. Kasian dia soalnya, kuculuk banget. Ini ya, kita lihat dari Alkitab Sabda ya. Pasti aduh. Turun. Malu kan? Malu dia. Ini kan TB, AYT. Ini kita lihat yang BIS aja ya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Bahasa Indonesia sehari-hari Ulangan 25:11. Kalau dua orang laki-laki sedang berkelahi dan istri yang seorang berusaha menolong suaminya dengan meremas. Aduh mak, meremas ngilu. Au. Langsung aku ngilu punya aku langsung ngilu. Kayak gitu ya, aku nggak nafsirin ya. Kayak gitu aja sih penjelasannya dari bahasa Indonesia sehari-hari. Langsung ngilu punya aku. Yang kalian punya ngilu juga punya kalian. Ngilu nggak? Ketika membayangkan diremasnya kita, remasnya kok ya, ngilu lah terus. Telur kita pula diremas gitu, apa nggak ngilu? Ada sakit lah. Firman Tuhan itu ya. Nah, itu firman Tuhan tuh. Nah, banyak mereka terkejut isi kitabnya. Banyak. Tengoklah, nggak menerima dia. Tapi itu fakta loh, kenyataan loh. Emosi, panik. Ini biar kalian sadar, dibuka. Pantaskah itu disebut kitab suci? Kenapa kok kejang-kejang? Hah? Malu ditontonkan itu, malu ditunjukkan itu. Untuk kesadaran sama kau, untuk kesadaran. Nah, nanti ku buat lagi perlombaan baca Amsal dan serak kalian. Tengoklah, ku buat lagi nih biar makin tahu kalian. Ku buat lagi acara perlombaan tuh biar makin terkejut. Terkejut kalian ternyata ada isi kitab kalian kayak gitu. Kalian nggak percaya kan? Bingung kalian menjawabnya. Ku buat lagi perlombaan baca Amsal. Tengoklah, ini ku buat baca Ulangan 25:11 nih biar macet kalian. Jadi biar kalian pikir ini hujatan, hinaan, menjelek-jelekin. Enggak, ini firman Tuhan. Tidak ada niat yang lain membacanya. Baca, aku pun lari kok ke burung aja, pening juga aku. Kenapa aku burung aja, aku nggak ngerti ya. Aduh entahlah kenapa larinya ke burung aja. Nggak, aduh di mana lah akalnya itu masih pantas, masih dikatakan kitab suci kali lagi. Hilanglah suciannya. Firman Tuhan, perkataannya meremas-remas. Aduh, meremas-remas. Cuma anak lah tuh, susunya dijamah-jamah. Aduh, apa lah gitu susu, manfaatnya apa? Apa sih manfaatnya? Itu aku Amsal itu teman-teman ya, gara-gara baca Amsal tuh banyak kali aku dapat COTN, banyak kali. Ya. Amsal itu kalau udah baca Amsal itu banyak kali gampang kalau dapat COTN. Enggak usah lah, nanti kasih ilmu payah mungkin. itu pun dulu kalau Natali masih OTN kayak itu juga. Dek, kau pernah baca ini dek? Apa ini bang? Ini dek. Amsal 7 apa? Dek Maria dek mau tuh. itu ya, kalau mereka kan jarang baca kitab pasti mau, ya apa ini bang? Ini kan memuaskan birahi. Apa itu bang? Ayolah dek buka kamar ya, pasti mau. Ini dek, kalau adik boleh menolak abang, tetapi ini firman Tuhan, nggak boleh adik tolak. Kalau adik tolak, dosa-dosa dia nggak ditebus. Mau? Takut itu, langsung mau. Ya bang, kata. Langsung mau. Dia nggak pernah tahu apa itu maksudnya bang. Carilah, yuk, langsung mau. Pasti aku jamin. Tapi jangan lakukan tuh. Nanti kalian buat contoh pula apa nih aku jangan. Jangan. Nanti kalian lakukan itu. Itu dapat COTN gampang kali pakai itu. Marilah Mas Ibrahim. Itu gampang tuh. Perintah. Ya,
Banyak nggak tahu loh. Kemarin aku buat perlombaan itu 3 yang mualaf. Kemarin aku perlombaan baca Amsal 7 sama tujuannya buat perlombaan itu bukan mau menghina-hina, bukan teman-teman. Kemarin aku buat perlombaan itu tujuannya untuk menampol oten-oten, karena apa kali udah kesel kali aku dengar perkataan mereka, Islam agama cabul, Islam agama radikal, agama telolet. Apa kali udah jenuh kali. Jadi aku buat acara itu gitu loh. Artinya menampol ke mereka, tujuannya bukan untuk menghina, nggak ada. Udah bosan kali asal bawah taping, Islam cabul, Islam radikal, Islam telolet, gitu-gitulah. Ajaran telolet, yang teroris. Itu aja yang didengar dulu kemarin tuh. Bosan. Di mana-mana typing itu aja. Akhirnya aku buat perlombaan pembacaan Amsal dan 2 Samuel 11 itu tentang teroris. Teroris. Bunuhlah semua yang ada padanya. Jangan ada belas kasihan, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun onta, domba. Itu juara 1 bagian itu juara 1. Nah, itu bacaan itu kan ayat tentang teroris itu. Kalau dipikir-pikir, ketika apa salah anak yang berdosa, salah menyusuin, makanya ketampol. Banyak kemarin panik oten. Wih, alhamdulillah 3 yang sadar karena terbaca. Alhamdulillah. Jadi biar supaya tujuannya untuk apa? Jangan lagi kalian bernarasi yang mengatakan Islam agama cabul, Islam agama ini, jangan lagi. Justru itu akan menampol kepada kalian sendiri. Udah tahu kita fitnahan terhadap Islam. Udah tahu kali kita, ya kan? Tujuannya untuk itu. Iya. Itu untuk teman-teman muslim tahan dulu di bawah ya. 2 slot ini kita utamakan dulu untuk teman-teman Kristen. Bang Kens. Kamarul, Bang Kens. Kens. Wah, seru banget sih. Aku mau tidur aja sampai nggak bisa-bisa nih. Kenapa, Bun? Yang apa, Bunda? Amsal. Kalau udah ketemu sama Natali soal udah. Naik dia, Bun. Naik dia ke atas tadi, Bun. Iya, aku ngeliat seru banget. Aku gitu banget. Pastilah. Akun aku ini kan kecil, dipromosiin kayak gimana? Ya. Silakan buat teman-teman ya, Natali lah. Buat teman-teman Sama ya. YouTube juga. Natali lah. Ada kuda. Itu bukan kitab suci, Hos. Bentar, diam dulu, bentar. Tapi kitab Ya, diam dulu lah. Ya itu muslim, itu muslim. Yang muslim tahan dulu di bawah, Muslim. jangan dulu naikin muslim. Bentar ya. Oke. Ya, sebentar dulu ya. Buat saudara-saudaraku ya yang lagi nonton di TikTok, di YouTube, di channel manapun ya, kita dukung ya. Ini kalau buat di TikTok, di follow narasumber di sini. Bang Blender nggak usah di follow ya, kalian pasti sudah follow. Ada Bang Erik, Bang Zuma, Bunda Mila, Kak Airin. Ini tamu barusan datang ke Narantau. Sama-sama di follow ya, akunku juga. Terus yang di YouTube ya, kita ramaikan channel YouTube yang lagi melive-kan ya. Channel-channel yang membentengi upaya-upaya kafir-kafir yang ingin memurtadkan ya. Kita bentengi itu, kita subscribe, kita nonton channel YouTube-nya. Terus kita share juga, kita like ya. Ini ada channelnya Bunda Mila, nama channelnya Bunda Mila apa Bunda? Bunda Mila Amerika. Mila Amerika ya nama YouTube-nya. Terus kalau Bang Blender official ya. Terus channel YouTube-ku juga Natali Iriani dan juga Hijrah Khadijah yang lagi live. Kalau YouTube-nya Bang Zuma nggak usah dipromosiin, semuanya udah pada nonton pasti di situ kan. Oke, ini sekarang ada tamu tadi saudara kita, silakan anak rantau ada yang mau disampaikan. Ya. Silakan Bang, anak rantau muslim ya Bang. Bang anak rantau ini muslim atau Kristen? Bang Khairul Amri muslim ya Bang ya? Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada. Udah saya bilang aja ya.
Ya, itu ya di bawah dulu ya bang. Oke. Teman-teman Assalamualaikum. Kristen kita, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita prioritaskan dulu 3 slot untuk teman-teman kita Kristen ya, Muslim di bawah dulu ya, karena sudah ada narasumber di atas. Untuk Kristen silakan naik, bawa otak, bawa data ya. Ini tampilannya kalau kayak gini orang nggak bisa minta permintaan loh ini. Ya jangan dirubah-rubah penampilannya. Bang Blender, kalau tampilannya gini nggak ada yang kosong jadinya. Bentar. Oh, aku terlalu sering udah. Ini yang komen Hirdan Ismail, Bang Blender Jos. Apalagi terfavorit ini ya Bang Blender ya. Udah 2 tahun nih, 2 kali berturut-turut di dia. Kak Irin silakan Kak. Bang Haryadi Muslim atau Kristen, Bang Rea? Bang Haryadi Kristen atau Muslim? Bang Rea? Cek. Itu baru ada kali ya. Kecil ya. Ada Itu si bunda? palang salib tadi, ada ya? Si palang salib tadi kemana? Diturunin ya rese ya? Enggak, turun sendiri bunda. Oh, udah nggak ada, nggak bisa Nggak jawab kuat ya. dia, nggak kuat malu dia ada. Soalnya ada au-au itu. Ini apa suaranya si Airin ini sama dengan si zaman dulu siapa Natali Ayu itu Ayu Bali itu loh, mirip Oh, benar. Kak Ayu. Kemana tuh sekarang ya? Ada, beliau suka live kok, tapi suka buka room bunda. Oh, live sendiri ya? Iya, Kalau dulu kan sering jadi momotnya diinspirasi ada inspirasi, terus mana lagi dia? di Nggak pernah Hawariun. kelihatan. Hawariun ya? Iya. Iya. Abelia, Kak Abelia. Kak Mirip Abelia. ya suaranya. Kak Abelia, selamat siang. Nggak Kak nyimak. monitor ya, saya izin turunkan ya Kak di bawah dulu ya. Ya, selamat siang. Ya. Sekalinya buka mic boti ya Bang ya. Bang Erik. Sekalinya keluar gitu. Lagi nongkrong. Salah pencet Muslim. Oh, nggak apa-apa kalau salah pencet, jangan salah sembah aja Bang. Bunda Mila yang bernarasi nih Bunda Mila nih. Aduh, Biar naik. itu nggak di sini nih jam 1:30 malam, Oh, suara iya, aku udah double Malam ya, begini. Bunda, ya. Cuma dengerin tadi karena pakai headset kan dengerin masih. Lah aku bilang Bang Iya. Zuma udah nggak ada suaranya Bang Blender. Kalau udah ketemu Natali udah biasa tuh. Ceritanya nggak Itu jauh Bang, dari oh, aw. Itu Untuk dia. tuh. Tadi mimpi awal nggak Bunda kan sempat tertidur tadi ya. Makanya aku bilang ini kok ada beginian ya. Mau nyari tempat penyaluran di kamar sebelah, aduh. Karena aku lagi sama kucing kan. Bener-bener. Ini ada nih Bunda nih Bang ada Boy tamu. nih, naik lagi nih. Tadi kenapa turun Bang Boy? Kenapa turun tadi? Sama Bunda ya, sama Bunda Mila, boleh? Tadi belum menanggapi Aku mau dong tidur. tadi yang diliatin datanya itu yang Jam awal. 1:30 malam. Kalau mau diskusi sama Bunda, alasan aja terus. Bunda ini udah malam di tempat beliau sudah malam. Sama kan Natali aja yang tadi. Jam yang 1 datang malam. itu, Aku ada harus mana? sama Natali aja, Natali. Natali pakai au jadi dia malas pakai au itu. Memang begitu. Loh, memang. Begitu. Gimana sih? Ada apa ini? Kayak ada panggilan yang serius ini. Besok pakai Misal kali Gurunda.
Udah sama Bunda aja bentar, Bunda Mila break boleh? Enggak, aku mau tidur. Orang aku tadi kebangun gara-gara au-au. Bunda Sekarang Mila lanjutin itu aja, nggak makanya saya tahu tanya. tadi apa yang didiskusikan itu Bunda Mila nggak tahu karena terbangun sama Nggak au-au. Jadi tahu. kamu tanggapi dulu Heeh. tentang Bible yang tadi ditunjukkan sama Kak Natali. Kayak mana itu? Iya. Baru ya Bunda. Nanti besok-besok sama saya kalau agak siangan. Jangan malam gini kan. Di tempat Bunda Mila udah Enggak, malam, nanti saya nggak bisa Bang. tidur lagi loh. Jam Udah berapa Bunda? malam mau ngajak istri orang Siapa? bahas yang awal. Airin. Saya dikecilin aja Ada. Airin. Kayaknya promosinya udah selesai. Ya Bunda siap. Ya memang Nah, berani-berani. lanjut ya. Istri orang mau diajak au-au tengah malam bahas yang au-au kan? Memang. Ajar memang ini. Gimana Kak Natali, Mang Binat? Binatang ini memang. Binat. Agak perempuan ngomong kayak gitu memang aduh. Loh, kan kalian suka bilang domba kan? Kalian kan ngaku domba. Memang kalian ini manusia kan enggak? Kan anak domba ini manusia atau bukan? Anak domba ini apa? Kalian kan ngaku domba, terus yang Iya. mualaf-mualaf dibilang domba yang hilang, kan gimana sih? Malu lah. Kalian Katanya anak perempuan. domba. Ya udah langsung lanjut ke yang tadi apa yang mau dibahas tadi yang disampaikan itu kan tadi ulangan 25:11, Amsal 7:18 gitu kan. Apa yang mau dibahas jadinya? Blender aja kayak guguk dia diam tenang itu. Kalian Kenapa? Kok nggak fokus ya? Kok takut disuruh bahas Bible-nya? Kenapa? boleh saya bertanya Natali? Oh, bahas yang tadi nggak bisa bahas yang tadi. Nah, Natali izin dulu sebentar. Ini Bang Saiful ini Kristen atau Muslim? Yang baru naik ini Muslim atau Kristen? Kalau Muslim di bawah dulu nyimak ya Bang ya, slot untuk Kristen. Bang Firdaus, Bang Saiful nih Kristen atau Muslim? Bang Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muslim Bu. Muslim. Bang Saiful Muslim ya. Bang izin dulu di bawah ya karena udah ada narasumber kita di atas. Jadi slotnya untuk teman-teman kita Kristen. Ya, mohon maaf ya Bang ya. Di bawah dulu ya. Ya, Assalamualaikum. ya. Terima kasih ya. Gimana Bang Boy? Kenapa sih Bang Boy? Kok nggak berani bahas Bible-nya? Boleh aku bertanya? Boleh nanya, boleh aja, nggak ada yang larang. Cuma ini tadi pembahasannya gimana? Aku bertanya ya. Tadi kan kamu di-kick gara-gara musik, ya kan? Minta di-kick gara-gara Boleh musik. bertanya kan? Nggak ada yang bilang nggak boleh loh, boleh. Tapi ini Nah, tadi kenapa? tidak ada. Nggak diselesaikan Diam, dulu. saya bertanya. Loh Diam kan dulu. yang di Loh kok panik, takut dia. Iya, diam dulu, baru aku Yaudah, bertanya. Ya udah, kau Jangan tanya ngomong duluan, terus. nanti abis itu aku tanya balik ya. Jangan takut ya. Boleh. Oke. Oke. Apa? Oke. Tanya apa? Mau menurut Natali, Oh, menurut saya. Nabi, ya, menurut Natali dulu. Oke. Menurut Natali, siapakah itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah nabi penutup, Rasulullah yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Oke. Sejak kapan dia diangkat jadi nabi? Sejak usia 40 tahun. Oke, sekarang saya bertanya balik ke Anda. Tunggu Menurut dulu. Anda, Ini masih satu cerita loh, masih tentang nabi. Loh kan udah ku jawab dari tadi. Udah ku jawab Iya. dari tadi. Gantian lah. Kenapa kok takut? Nanti gantian nanya lagi, nggak apa-apa. Belum selesai pertanyaannya. Itu kan masih Kok udah narasi dijawab. pembukaan. Loh, kau udah dijawab. Kok takut sih Kalau ditanya? narasi pembukaan itu masih Loh, banyak. Iya, nanti balik nanya lagi nggak apa-apa. Nanti nanya lagi nggak apa-apa. pertanyaannya. Gantian-gantian. Kok takut Ya sih? satu-satu dulu kita selesaikan. Itu udah 2 pertanyaan saya jawab loh. Saya udah jawab 2 pertanyaan. Sekarang saya tanya Iya, 1 aja. Bisa Tolong. perempuan kayak gini. Gantian Ya dong. udah apa-apa. Ayo apa pertanyaanmu apa-apa. Oke, sekarang tolong buktikan pengakuan Yesus langsung yang mengangkat Paulus itu menjadi seorang rasul. Di mana datanya? Tunjukkan. Diam ya. Pertanyaan Saya saya jawab enak kan, mirroring kan, jadi harusnya kamu udah siap-siap. Ya, oke. Secara kesimpulannya tidak ada di Alkitab. Oke, pertanyaan kedua. Ya tidak Nggak ada. ada ya? Saya bilang ada. Oke, Memang tidak nggak ada. Berarti cuma aku, nggak ada ternyata. Terus? Oke, silakan. Yang kedua. Apa? Mau ditanya lagi?
Tapi aku kan dua kali, kamu harus dua kali ya. Nanti Oke, lagi- aku tanya dua juga gitu. Ya, biar adil Oke. kan. Oke, siapa yang menghamili Paulus? Siapa yang mengambil Mm-mm. Pertanyaanmu apa, Natali? Ayo, siapa yang menghamili Paulus? Astaga, dari mana kamu dapat narasi itu? Nggak tahu ya kamu ya. Pertanyaan itu harus kita pahami apa yang mau ditanya. Kalau kau nggak Itu saya tanya. bagaimana kamu bertanya? Coba kau baca Galatia 4:19 tuh, di situ dalilnya yang saya tanyakan. Di buka situ Paulus enggak. mengatakan, Galatia- "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Ini dia bersalin, siapa yang menghamili Paulus? Dijawab. Apa ada diskusi kayak gini? Nah, Galatia berapa tadi? Galatia 4:19. Kaget kan diskusi sama aku? Apanya? Kau minta Ada ditanya lagi. pun dia Ayo, bikin Galatia. udah, baca Galatia 4:19, udah cepet, jangan banyak baca. Lagi baca, tenang. Aduh, anggap sebagai Lama sesuatu kali yang... penasaran aku, siapa yang berani-berani menghamili Paulus? Di mana Galatia 14 itu, Natali? Galatia 4:19, aduh, Di 14 katanya, sekarang 19. loh, Aduh. Galatia Hai, anak-anakku. 4:19. Nah, Karena kamu telah menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus. Mana bersalin lagi? iya bersalin. Kalau bersalin Karena kan kamu, melahirkan. aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus di dalam kamu. Ini perkataan siapa? Perkataan siapa? Paulus dong, Dua kali hamil gimana sih, dia. masa nggak tahu Dua sih kali perkataan bunting. Paulus? Perkataan Paulus kepada siapa? Ya ampun, dia nanya lagi kepada siapa? Ya kepada jemaatnya dong di Galatia. Gimana sih? Udah, sekarang saya tanya ke kamu, pertanyaan saya kepada kamu, Abang Boboy. Siapa yang menghamili Paulus sampai-sampai Bisa aja Paulus itu ngomongnya. bersalin? Siapa? Siapa? Jawab. Ngomongnya biasa aja, nggak usah kayak gitu. Biasa, aku biasanya kayak gini. Kenapa? Kayak ini, kayak orang baru ini. Baru ini apa? Baru bersalin? Baru bersalin ya? Baru malam pertama gitu. Oh enggak dong, udah malam kesekian kali dong. Ini Ya Paulus udah, ke, makanya aku bilang. ini Paulus ke malam berapa ya? Dia bisa sampai hamil bersalin itu ke malam berapa? Siapa yang hamilin dia? Pada malam keberapa ya dia bisa sampai hamil melahirkan? Siapa yang hamilin dia? Perkataan bentar. Galatia 4 ayat 19 ya. Saya buka artinya. Jadi kamu paham. Oke, siapa? Pertanyaannya harus nyambung, jawabannya harus nyambung dengan pertanyaan ya. Siapa yang menghamili Paulus? Bentar ya, cari dulu ayatnya ya. Galatia 4 ayat 19. Ya. Nah, ini dia. Ini artinya, boleh saya artikan kan? Dibaca dulu, boleh. Pertanyaan saya kan siapa yang menghamili? Iya, kan sudah saya Ya. baca. Saya menjawab Oke. pertanyaanmu. Oke. Nah, ayat ini mengungkapkan rasa kepedulian dan penderitaan mendalam Rasul Paulus terhadap jemaat di Galatia, yang ia bandingkan dengan rasa sakit ibu yang melahirkan, karena mereka cenderung kembali pada hukum Taurat daripada hidup sepenuhnya oleh iman kepada Kristus. Berarti arti bersalin ini membandingkannya kepada rasa ibu yang sedang melahirkan, bukannya si Paulus melahirkan. Coba dibaca ya, dia ngomong sama anak-anaknya ini di Galatia ya. Iya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Aku nggak usah nafsir-nafsirin deh, udah jelas. Dia ngomong nih, hei anak-anakku. Baca. Terus dia ngomong nih, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, udah pernah nih, lagi sakit bersalin. Siapa
Siapa yang menghamili dia? Kok dia bisa Besarin dulu bersalin bentar. ini? Siapa? Ini besarin dulu baru kamu baca artinya. Berarti ini apa? Maksudnya dia hamil apa? Siapa yang hamilin? Apa yang dibesarin? Mencontohkan rasa sakit ibu yang sedang melahirkan itu artinya. Astaga, ini nih. Dia nggak bilang seperti loh. Kamu kok nambah-nambahin sih? Ya justru Kamu itu jangan kamu nggak paham. nambah-nambahin dong. Jangan Kau nambah-nambahin. nggak paham isi Alkitab, tapi kau bahasa isi Alkitab. Coba, bentar, enggak. Kamu kalau mau jelasin, kamu bilang seperti. Seperti dari mana? Ini nggak ada seperti kok. Udah jelas loh. Karena kamu, aku menderita sakit bersalin. Dia nggak bilang karena kamu, aku menderita seperti sakit. Nggak ada sepertinya loh, Babang. Langsung menderita sakit bersalin loh. Lagi. Aduh, lagi udah pernah loh, Bang. Gimana ya? Apa mungkin ini ya yang membuat Paulus itu kepalanya botak gitu ya? Mungkin pengaruh hormon mungkin? Habis bersalin nggak ada perawatan di rambutnya? Oh iya. Gimana Bang? Udah. Gimana ini? Siapa yang hamilin? Itu mengungkapkan atau dibandingkan dengan rasa seorang ibu yang sedang melahirkan. Bukan Paulus melahirkan bersalin. Ini Paulus, aku menderita sakit bersalin lagi kok. Makanya aku bilang kalau kamu belum paham jangan bahas Alkitab. Loh, ini kan tulisannya gitu, Bang. Abang kok mau bohongin aku sih? Jangan dibohongin lah, Bang. Kita sama-sama tahu lah ini tulisannya apa. Bang bisa baca loh kita. Di Alkitab itu tidak hanya yang ditulis itu yang kita pahami, tapi kita artikan. Dipelintir gitu. Ditambahin. Dipelintir dari mana? Bukan dipelintir, tapi dipahami, diartikan. Maka dalam Alkitab itu tidak hanya cukup dibaca. Sebelum Terus kamu baca dilawan. Alkitab, sebaiknya kamu berdoa supaya kamu diberikan pengetahuan. Kalau udah Apalagi berdoa kamu pun tulisannya nggak berubah loh, Bang. Kita orang sama-sama Islam, tahu loh, Bang. Jangan gitu bukan lah. Kita Kristen, sama-sama tahu lah bahas tulisannya. isi Alkitab, ya pasti ngawur jawabannya. Kamu nggak paham. Gitu Gimana loh. bisa? Lo Bang, mau pahamin gimana lo? Udah jelas tulisannya 4:19 kayak gitu. Justru Kok itu dia saya sakit? bilang, kalau kamu bahas Alkitab, kamu bukan Kristen, ya kamu nggak paham. Apa hubungannya Kristen nggak Kristen jadi nggak paham? Ini bahasa Indonesia loh Bang, bukan bahasa Kristen loh Bang. Kalau semua yang dalam kitab itu kau baca dengan tadi yang kau bacakan yang pertama tadi, yang dua orang bersalah apa tadi, yang ayat berapa Apa? tadi yang pertama? Yang mana? Yang Ulangan. tadi. Ya itu kalau kamu nggak paham isinya, artinya ya bakal kayak gini. Ya udahlah Bang, kalau Abang nggak tahu siapa yang menghamili ya udah nggak usah bohongin aku bisa baca loh. Janganlah aku dibohongin Bang. Menurut logikamu, apakah laki-laki bisa hamil? Ya kalau akal sehat ya laki-laki nggak bisa hamil. Makanya Paulus ini sebenarnya cewek apa cowok? Kok dia Ya, saya bersalin? tanya samamu, apakah Paulus ini laki-laki atau perempuan? Saya tanya dulu. Paulus kalau dia bersalin gimana ceritanya? Apa jangan-jangan ini mujizat Paulus dia laki-laki bisa bersalin? Ya, saya tanya, Gimana Bang? saya tanya dulu. Paulus itu laki-laki apa perempuan menurut kamu? Menurut saya, Ya. waduh, kalau dulu ya saya tahu Paulus itu sih kayaknya laki-laki Bang. Tapi kalau saya baca ini dia bersalin, dia laki-laki atau perempuan Bang? Apa jangan-jangan Sekarang- mujizatnya sekarang Paulus saya dia bisa tanya. melahirkan Bang? Menurut kamu laki-laki atau perempuan Paulus itu? Bang, ini Bible-mu yang bilang gitu loh Bang. Makanya aku juga bingung Bang. Paulus tuh cewek apa cowok loh Bang? Iya, pertanyaan Kok dia saya melahirkan dijawab. loh Bang? Kok nanya ke aku? Kok aku yang diserang? Kok aku yang dikejar? Kalau Jangan ngejar kalau aku kamu Bang. nggak paham, Bang. ya udah, jangan bertanya yang nggak Loh, paham. kan ini ditulis dia hamil loh Bang. Dia bersalin. Sorry. Ini kan tulisannya dia bersalin. Kalau bersalin berarti kan dia hamil Bang. Ya saya tanya, Paulus itu laki-laki atau perempuan? Ya menurut Bible-mu dia melahirkan. Nah, kalau melahirkan itu apa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan Paulus itu? Perempuan. Menurut Nah. Bible, Paulus ini perempuan karena bersalin. Oh, Simpel iya. banget jawabannya, kok muter-muter dari tadi. Tapi bisa juga gini Kak Ai. Berarti Bisa juga kayak menurutmu gini Kak Ai. perempuan. Kan Paulus itu kan diimani Kristen itu kan sebagai apostolos ya kan? Ya. Berarti menurutmu Diimani sebagai rasul. perempuan. Mungkin itu salah satu mujizat Paulus laki-laki tapi bisa melahirkan. Bisa juga. Iya. Gimana? Jadinya dia cewek atau cowok? Kalau melahirkan kan harusnya cewek ya.
ambigu. Tuh kan, nangis kan? Nangis. Kasihan aku nengok kalian gitu loh, baca-baca kitab orang tapi nggak ada yang ngertikan. Ini jadinya belajar itu dengan pendeta. Nggak usah ceramahin aku, tinggal Walaupun bilang tidak tahu. dia bersalin itu siapa yang hamili loh. Ah, sulit Ini amat. udah nggak tahu, membantah. Gitu loh. Siapa ini noise? Bang Jack di mute dulu, yang baru naik baru di mute dulu. Aneh-aneh loh Bang Boy ini. Udah. Iya, Bang Boy ini aneh-aneh loh. Dia mau ngelawan Bible-nya, dia mau nipuin kita guys. Padahal ini udah jelas Lawan udah Bible. kelihatan. Justru aku yang bilang kamu melawan Bible kami, sosok tahu, mengartikan Aku tahu dia Alkitab. menderita sakit. Dia menderita sakit bersalin lagi itu. Aduh. Kalau nggak Itu tahu lah dibanding Bang, bilang aja nggak tahu gitu loh Bang. seorang Kalau ibu ngomong. yang sedang melahirkan, artinya Bang, itu biasanya orang habis melahirkan Bang, Paulus yang itu melahirkan. ada pengaruh hormon itu rambut rontok Bang. Nah mungkin ini ada hubungannya Bang. Kita lihat ya, Paulus ya menggambarkan Paulus itu pendek, botak, berkaki bengkok, berpenampilan penuh semangat, alis mata menyatu dan hidung sedikit melengkung. Mungkin ini Bang yang menyebabkan dia botak Bang. Habis melahirkan dia nggak perawatan rambut Bang. Ini sumbernya dari Alkitab Sabda Bang. Alkitab Sabda Bang. Kak Natali itu kan dia kakinya bengkok. Kurasa pas ngedennya itu dia kebablasan. Mungkin Hancur kalian, hancur kalian hari ini, hancur babak belur. Babak belur. Babak belur kalian ini hari, babak belur kalian kami buat ini hari, babak belur, ketepak, retak ginjal kalian. Ketepak banget ini, aduh. Mungkin itu ya Bang Blender ya. Habis ibu-ibu kan habis melahirkan kan biasanya Ya. hormon ya, rambut rontok. Kalau Betul. nggak perawatan bisa botak. Kayaknya Paulus botak Betul, gara-gara itu kayaknya. betul, retak ginjal kalian, retak. Retak ginjal kalian, cobalah, ha? Jadi bahan. dari sini kalian memang nggak ada ilmu membahas Alkitab. Lah, cuman itu aja lah bisa kau nggak ada ilmu. Ini menghujan, nangis ke sana nangis. Nangis ke sana nggak ada ilmu. Cuman ini aja lah. Terus kemudian buat nama buta huruf, buat nama. Cuman ini aja bisa kalian, cuman itu. Cuman ini aja lah bisa kalian. Cuman ini aja bisa kalian. Hah? Yesus. Yesus buta huruf. Yesus. Ini Ya. Bang Blender sebentar, Bang User, ini Kristen atau Muslim Bang? Abang atau Ibu? User. Bang, aku makan dulu ya Bang ya. Ya. Izin di bawah dulu ya Bang, nggak monitor ya. Makan babi ya Natali. Nanti makan babi pula kau. Iya, gini loh, mentok kalian nggak terima. Kalian masih bahas-bahas kitab kami saja, nggak sanggup kalian dengarnya. Adakah larangan untuk membahas kitabmu? Ada. Tanya dulu, ada nggak? Ada nggak larangannya? Kau punya ilmu untuk menafsirkan Alkitab. Kalau kau ditanya balik pasti kau bertanya. Ini penyakit kau diskusi. Ini. Ya ini. Apa? Kenapa? Kan udah aku bilang tadi. Udah aku bilang. Dengar dulu. Tadi mereka perempuan, saya diam karena mereka perempuan. Kalau kita laki-laki, yuk kita diskusi. Nah, Oke. Sekarang aku tanya sama kau. Apakah Yesus itu dibangkitkan? siapa yang dibangkitkan? Memang dia bangkit sendiri. Dia itu Allah. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Diam dulu Airin, kok ikut-ikut aja. Ya aku bantu kau biar kau pintar. Enggak, Dibangkitkan diam bukan dulu. bangkit sendiri itu. Ku bantu Mana kau pintar? Coba kau aja enggak Kristen. Astaga. Nah, memang Sekarang kau longor, kau nggak tahu. Yesus ini dibangkitkan. Ya. Makanya aku tadi Yesus. malam menghadapi perempuan ini, yang ini. Udah, Yesus itu mati dan bangkit. Itu dasar kalian ya, menuhankan dia bangkit. Pertanyaannya, apakah Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dia itu Allah Blender, Allah yang menjadi manusia. Nggak nyambung. Nggak nyambung Longor. Aku nggak nanya dia itu siapa. Aku nggak nanya dia itu siapa. Aku nggak nanya dia itu siapa. Dia dibangkitkan atau bangkit sendiri? Aku nggak, makanya kau nyambung lah kau. Kalau aku tanya dia dibangkitkan, ya aku tanya dia apa?
jawaban kau? Allah yang menjadi manusia yaitu Astaga, Yesus. mati kali. Aku nyambung nggak tuh? Apa yang membangkitkan dia? Aku nggak tanya siapa dia. Aku nggak tanya siapa dia. Dia dibangkitkan atau bangkit sendiri? Udah saya jelaskan tadi. Apa? Dia itu Allah itu sendiri, ya dia membangkitkan diri sendiri. Cuman dia bangkitkan diri sendiri. Aduh. Apa lagi blender? Dia Allah. Oke, mana data kau? Oke, kutunjukkan datanya ya. Kutunjukkan datanya ya. Mana? Kutunjukkan datanya. Diam dulu Airin. Kisah Para Rasul 2 nomor 24. Tetapi Allah membangkitkan dia. Mana? Rasul 232. 224. Airin, diam dulu Airin. Enggak, kau jujurlah kau diskusi. Apa lagi Iya blender? itu di kisah para rasul terus ku bantu kau 232 Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua dibantu? adalah saksi. Itu ku bantu kau datanya. Astaga. Kami Islam ini nggak boleh menghujat, harus sesuai data, nggak boleh framing juga, nggak boleh asumsi. Betul. Jadi ku bantu kau, ku bukakan datanya. Aku Kisah para mau rasul diskusi sama 232. blender. Ini Kau kan Yesus inilah yang perempuan. dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayo, Itu Tuhan kau. diam dulu. dibangkitkan. Airin, diam dulu. Diskusi sama laki-laki aja. Kamu perempuan. Kau jujur, kau Sama-sama makanya ginilah kau jujur lah, kau jujur. Nah. Mana? Tapi Allah membangkitkan dia. Oke? Allah membangkitkan dia ya. Dia itu siapa? Yesus lah. Nah, betul. Terus? Oke? Berarti dia dibangkitkan ya malah ya. Baca dulu. Kau nggak jujur diskusi itulah kau kan? Baca dulu dibilang apa yang nggak jujur? Iya, pertanyaan aku dia dibangkitkan atau bangkit sendiri itu loh. Longor kali kau lah. Enggak jujur kau kenapa? Enggak, baca dulu. Pertanyaan aku tadi apa? Siapa yang bangkitkan dia? Ya udah itu pertanyaan aku. Siapa yang bangkitkan? Ya Allah. Ya udah Allah selesai. Udah. Allah itu siapa? Ya Yesus. Astaga blender. Ya. Kalau balik dulu pertanyaanmu. Enggak. Sekarang berarti kan dia dibangkitkan oleh Allah ya. Aku nggak mau tahu siapa itu Yesus. Aku nggak mau tahu siapa Yesus. Oke? Udah. Enggak usah. Ya oke. Dan ya udah. Ya udah. Terus ini. Nah oke. Sekarang ini. Sekarang ini. Apa?